Nabi Muhammad pernah bersabda, surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya, neraka juga seperti itu. Dalam memaknai hadis ini, para ulama mengaitkannya dengan syahwat yang dilakukan oleh anggota tubuh, sebagai sebab musabab seseorang dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga atau neraka. Namun sabda Nabi ini, bisa juga menggambarkan kemungkinan adanya sistem alam yang tak terbatas dengan dimensi, dan saling berdekatan bahkan saling berhimpit. Sekarang kita fokus ke Uwentira. Nama Uwentira berasal dari kata-ngata Uwentira, berarti kota tak kasat mata atau tidak terlihat. Lokasinya berada di hutan lebat pada pegunungan yang terletak antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulteng. Sementara itu suku Toraja kuno menyebutnya Tua Entira. Uwentira ini, terdapat di kebun kopi Jalan Poros Tawaili Toboli. Menurut keyakinan masyarakat setempat, yang disebut kawasan Uwentira atau Uwentira, adalah wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan kebun kopi, di Jalan Trans Sulawesi Poros Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah. Di sekitar sana, tidak ada pemukiman penduduk, hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi berwarna keputih-putihan, ditandai dengan sebuah jembatan yang konon hanya orang yang mampu melihat hal-hal gaiblah yang bisa melihat, kalau ternyata jembatan itu juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan mistis Uwentira. Menurut orang Kaili, suku asli di Sulteng, di Jalan Poros Tawaili Toboli, ada satu jembatan yang sangat tua usianya. Konon katanya, masih buatan Belanda. Di sampingnya, ada satu jembatan beton yang konon digunakan tahun 1980-an. Setiap kendaraan yang lewat wajib memberi kode lampu, atau setidaknya klakson sebagai tanda permisi mau lewat. Hal tersebut dilakukan, menurut warga setempat, adalah sebagai tanda izin atau permisi untuk melewati gerbang kota Uwentira tersebut. Warga Uwentira tidak punya garis pemisah di atas tengah bibir, seperti layaknya manusia normal. Kota Uwentira pun didominasi oleh warna kuning keemasan, baik itu gedung, kendaraan, bahkan pakaian warga Uwentira didominasi oleh warna tersebut. Kisah Uwentira. Cerita ini diangkat dari kisah nyata dan sudah terkenal yang bernama Azizah, seorang wanita tomboy dan ibunya, yang tinggal di Biromaru Kabupaten Sigi yang sedang bepergian meninggalkan kota Palu, untuk berangkat ke kota Poso. Pada saat itu, mereka berangkat dari kota Palu menuju kota Poso pada jam 10 malam. Di tengah perjalanan, Ibu Azizah ngantuk berat, dan tak bisa lagi untuk menahan rasa ngantuknya. Ibu Azizah berkata pada Azizah, "Ijah, ane mamala mengelo tanpa maturumoruru kita, naroyo gagamo mataku hai eva domo mamalaku taha." Yang artinya, "Ijah, kalau bisa kita cari tempat tidur saja dulu, mama sudah ngantuk sekali ini sudah tidak bisa mama tahan." Dan kebetulan, pada saat itu Azizah sudah merasakan ngantuknya menjawab, "Iya ma." Berselang 10 menit berjalan mengendarai motor, mereka melihat sebuah rumah makan dan tempat peristirahatan yang mewah di kota yang begitu besar, dan didiami oleh ribuan bahkan jutaan penduduk. Kemewahannya mengalahkan kemewahan rumah makan dan tempat peristirahatan, yang pernah dikunjunginya di kota Palu, dan besar kota itu seperti besarnya kota yang ada di luar negeri seperti Paris, tutur Azizah dan ibunya. Mereka berdua pun heran dan bertanya-tanya dalam hati, kota apakah ini? Dengan memberanikan diri, mereka menuju ke tempat peristirahatan itu, karena tidak tahan lagi ingin tidur. Ketika mereka melangkahkan kaki menuju tempat peristirahatan tersebut, Azizah disapa oleh seorang aki-aki yang duduk di bawah pohon nunu yang sangat besar, dengan memakai pakaian yang sangat kotor. "Anda dari mana dan mau kemana nak?" tanya Aki. "Saya dan ibu dari Palu, mau pergi ke Poso jenguk keluarga yang sakit," jawab Azizah. Spontan, Aki itu memberikan nasihat, "Hai anak muda, janganlah kau banyak-banyak meluangkan waktumu di kota ini, karena kota ini akan memintamu untuk tinggal di sini selamanya." Azizah pun terkejut dan bertanya kepada Aki tersebut, "Ki, apa nama kota besar ini?" Aki menjawab, "Nama kota ini adalah kota Uwentira." Setelah mendengar nama itu, bulu kuduk Azizah pun merinding, dan ia mulai menengokkan kepalanya di sisi demi sisi kota Uwentira tersebut. Setelah ia ingin bertanya lagi kepada Aki itu, dipalingkannya kepalanya dan terkejut, melihat Aki sudah tidak ada entah tahu kemana. Ia pun berlari kepada ibunya yang hendak baring di sofa empuk, dan menarik ibunya untuk segera pergi dari tempat itu, karena ia paham, bahwa kota ini bukan kota di alam nyata, melainkan kotanya makhluk gaib.
Ibunya terkejut dan bertanya, "Nak ya Ijah?" Ibunya bertanya berulang-ulang kali, tapi Azizah tidak menjawab satupun pertanyaan dari ibunya, dan terus menarik ibunya untuk pergi dari tempat itu. Sebelum mereka meninggalkan kota besar itu, Azizah memberikan tanda dengan merobek sehelai bajunya, dan mengikatnya di sebuah pohon kecil yang berada di depan pintu masuk kota tersebut. Setelah 2 hari di Poso, mereka pun pulang ke Palu. Saat mereka pulang dari Poso menuju Palu, di sepanjang perjalanan, Azizah menengok ke kiri dan ke kanan. Ibunya bertanya, "Nak ya Ijah? Dako pangane iko aga ngalihau ngalitumay, kau puna kita aga mapolaran jalu." Artinya, ada apa Ijah? Dari tadi kau hanya tengok sana tengok sini, bisa-bisa kita jatuh di jurang nanti. Tidak mah, ada yang mau saya lihat di sekitaran jalan yang kita lewati ini, jawab Azizah. Tak lama kemudian, Azizah pun melihat kain baju yang diikatkannya di pohon kecil di pintu masuk kota besar tersebut, 2 malam yang lalu. Dan ia terkejut, ternyata keindahan kota yang mereka lihat 2 malam yang lalu, hanyalah sebuah jembatan, dan sebuah pondok peristirahatan yang kecil beserta hutan dan jurang yang berada di sekelilingnya. Ia pun hanya diam, dan tidak bercerita apapun sepanjang perjalanan pulang ke Palu. Hingga kini, Azizah tidak bisa melupakan kejadian yang luar biasa dalam kehidupannya ini. Cerita lain, tentang seseorang yang memesan mobil BMW warna kuning, dengan memberikan alamat Wentira. Hebohnya, orang yang memesan mobil mewah itu, adalah seorang pria tua. Awalnya, tidak ada keanehan sama sekali, menurut SPG perusahaan tersebut. Tetapi, setelah mobil itu diantar, ternyata tempat yang mereka datangi adalah hutan lebat. Seorang pengguna Quora, juga pernah bercerita tentang kakak kelas di kampus asal Palu. Orang yang masuk ke kota Wentira ini bisa mati, jika memakan suguhan dari warga kota gaib itu. Bahkan, ada orang yang pernah melihat kota ini saat di atas pesawat, padahal di sana tidak ada kota. Ada juga kisah seorang pemuda, yang tiba-tiba memanjat tebing di Pulau Kalimantan untuk mengambil sarang burung walet. Hebatnya, pemuda ini tidak memakai pengaman apapun. Melihat aksi pemuda ini, banyak warga yang sontak terkejut, lalu menanyakan asal-muasal dirinya. Lalu dengan santai dia menjawab, asalnya dari kota Wentira Palu. Tidak lama setelahnya, pemuda itu menghilang. Bahkan, beberapa waktu lalu, sempat heboh dengan penampakan foto KTP warga Wentira. Namun, sepertinya KTP ini malah bertolak belakang dengan cerita adanya kota, yang katanya sudah maju. Ide mengenai dunia alternatif, telah memicu minat pemikiran mengenai adanya alam-alam lain bagi destinasi jiwa manusia di seberang kematian, terutama fisika kuantum yang telah banyak mengeksplorasi gagasan ini ke dalam sains eksak. Sebenarnya, dalam ranah fisika modern, teori jagat paralel telah ada sejak tahun 1950-an, yang digunakan untuk menjelaskan keadaan eksotis dan konsekuensi aneh dalam teori kuantum. Teori interpretasi dunia jamak, tumbuh dari gagasan tentang adanya sistem alam yang lebih besar dari yang dapat dijangkau oleh pengamatan visual kita. Keberadaan adanya jagat semesta lain yang berada di sekitar kehidupan manusia, diistilahkan sebagai alam metafisika. Sementara di kalangan umat Islam, lebih mengenalnya sebagai alam jin. Meski hukum alam yang terdapat dalam kehidupan manusia berbeda dengan hukum alam yang terdapat pada alam jin, namun terkadang antara kedua alam ini bisa saling berinteraksi satu dengan lainnya. Di Al-Quran, kita akan menemukan cerita tentang para jin yang membantu Nabi Sulaiman saat membangun Baitul Maqdis. Dan juga hadits berikut ini, kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru mencapai dasarnya. Wartawan kantor berita Australian Pers, pernah menanyakan perihal fenomena crop circle kepada ulama sufi terkemuka di Inggris, yang juga pemimpin Thorikoh Naksabandiyah, Sheikh Nazim Adil Al-Haqqani, yang lantas menjawab, tanyakanlah kepada para filosof. Itu adalah tanda komunikasi dari aulia yang ada di pegunungan Qaf. Qaf yang dimaksud, adalah sebuah area dimensi lain, dihuni oleh komunitas jin, dan juga menjadi salah satu tempat para wali bertemu.